Muhammad nabina binuru hadina min Makkah habimi nuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Pertanyaan merubah ciptaan Allah, apakah boleh atau tidak, halal atau haram? Contohnya badan yang tidak punya tato dirubah bertato, ditulis tuh merubah. Kening bagus-bagus atau kening tipis-tipis, ikut model dicukur baru dikasihkan tato kening tato itu. Atau mungkin giginya agak ke depan sedikit, ingin supaya pakai alat, mungkin dioperasi atau pakai behel, atau rambutnya keribo. Paham tidak? Itu semua ciptaan Allah, terus dirubah jadi lurus. Laki-laki satu nikmat diciptakan sama Allah, dia rubah kelamin laki-laki, dia rubah jadi perempuan. Paham tidak? Jadi seharusnya dia punya istri, malah dia jadi istri. Dia punya suami. Perempuan satu nikmat, terus apa dia buat? Operasi jadi laki-laki. Seharusnya dia jadi istri, jadi suami seorang perempuan. Paham tidak? Ya, semua yang masuk dalam kategori merubah itu, apakah hukumnya boleh atau tidak, haram atau tidak? Jawabannya adalah haram. Kenapa? Karena nomor satu, tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang dikasih ya disyukuri. Apa saja yang dikasih, dalam keadaan apa saja disyukuri. Kalau disyukuri berarti janji ditambah nikmat. Kalau tidak disyukuri, ancamannya apa? Azab. Perbuatan yang kalau dibuat atau ditinggalkan itu setelahnya ada ancaman azab, maka yang dibuat hukumnya haram, yang ditinggal hukumnya haram. Inna azabi lasyadid wala in kafartum inna azabi lasyadid. Paham tidak? Yang kedua adalah merubah. Perbuatan merubah itu adalah salah satu ajaran iblis, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 157 itu, di akhir-akhir ayat, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa perbuatan syirik itu adalah dosa besar, kemudian meminta atau mengajak, memanggil selain Allah, itu adalah perbuatan dosa. Terus Allah sampaikan perbuatan seseorang yang telah dilaknat oleh Allah. Terus di akhir ayat itu Allah katakan nukilan Allah, ini Allah menukilkan kata-kata iblis. Apa kata iblis? Wala amurannahum fala yughairunna khalqallah. Jadi setelah syaitan diputuskan oleh Allah karena pembangkang menjadi ahli neraka selama-lamanya, bukan bertobat, malah dia berjanji. Apa janjinya? Salah satu, pasti saya ajarkan mereka itu dari hamba-hambamu, anak cucu Adam. Apa yang diajarkan oleh iblis? Fala yughayyirunna khalqallah, diajarkan untuk merubah ciptaan Allah. Bagian dari yang dirubah tadi ciptaan Allah itu yang tadi diantaranya kita sebutkan separuh. Mungkin masih ada lagi yang kita tidak sebutkan. Paham tidak? Di akhir itu setelah lanjutan ayat Allah sampaikan wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillah
faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan syaitan kawan dekatnya selain Allah, barang siapa yang menjadikan syaitan penolongnya selain Allah, faqad khasira khusranan mubina. Sesungguhnya dia telah rugi, dan rugi yang nyata. Paham tidak? Terus Allah sampaikan lagi, ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan menjanjikan mereka, memberikan angan-angan kepada mereka. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Tidaklah syaitan menjanjikan mereka kecuali tipuan. Rubah kening supaya kamu kelihatan cantik. Rubah gigi supaya kamu kelihatan ganteng cantik. Rubah rambut supaya kamu kelihatan cantik. Semua ditipu. Laki-laki rubah kelamin, perempuan rubah kelamin supaya kamu kelihatan bagus. Bagus itu apa? Ujung-ujungnya supaya hasilnya oke. Tetapi kata Allah, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tidaklah syaitan menjanjikan mereka itu. Yang dijanji-janjikan oleh syaitan kepada mereka semua adalah tipuan. Paham tidak? Terus hasil akhir apa itu bagi orang-orang yang merubah-rubah ciptaan Allah? Allah sampaikan sendiri di lanjutan itu ayat, ulaika ma'wahum jahannam. Mereka adalah orang-orang yang tempat terakhir mereka itu di mana? Neraka jahanam. Maka perbuatan, sudah saya sampaikan awal tadi, perbuatan yang dibuat atau ditinggalkan itu menyebabkan akhirnya ada ancaman neraka jahanam, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak halal alias haram. Perbuatan yang tidak boleh, perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah katakan wala yajiduna anha mahisa. Setelah mereka masuk di dalam neraka jahanam nanti, mereka tidak akan menemukan dari neraka tempat keluar. Paham tidak? Maka sebagaimana syaitan dilaknat, perbuatannya dilaknat oleh Allah, dikutuk, Allah jauhkan dari rahmat khususnya, maka orang-orang yang mengamalkan perbuatan yang hasil dari ajaran iblis itu, laknat yang turun ke atas iblis, laknat yang turun sebab perbuatan iblis, maka turun juga itu kepada orang itu. Artinya mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau orang sudah terlanjur berbuat begitu, terus mau bertobat, adakah pintu tobat terbuka bagi mereka? Jawabannya terbuka luas. Terutama orang-orang yang awalnya tidak tahu. Kalau itu haram, hanya mungkin pergaulan bebas, ikut-ikutan, terus setelah dewasa baru atau setelah mendengar ceramah atau nasihat dari ulama, dari para ustadz, dari orang tua, terbuka hatinya ingin bertobat, maka jelas-jelas pintu tobat dibuka lebar untuk mereka. Allah sampaikan di dalam suratun Nisa, itu suratun di akhir-akhir juz 4. Paham tidak? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihi. Jadi Allah kata, padahal itu menerima tobat seharusnya tidak wajib bagi Allah itu. Tapi begitu pastinya Allah janjikan untuk mereka bahwa tobat mereka pasti saya terima itu. Maka Allah katakan innamat taubatu 'alallah. Tobat, sesungguhnya tobat, terimanya tobat itu ke atas Allah adalah menjadi satu keharusan. Bagi siapa? Orang-orang yang berbuat dosa tanpa tahu, kemudian mereka bertobat dalam waktu dekat,
maka mereka lah orang-orang yang tobat mereka diterima oleh Allah. Terus Allah sampaikan, innallaha kana tawwabar wa kana Allahu aliman hakim. Paham tidak? Wa kana Allahu aliman hakim. Jadi sungguhnya Allah, wa kana Allah, dan Allah itu maha aliman hakim, maha tahu dan maha bijaksana. Bagaimana kalau orang tahu itu haram, tetapi karena iman lemas, hidup di suasana yang jelek, akhirnya terjerumus dalam dosa-dosa tadi, terus terbuka hatinya satu saat ingin bertobat. Apakah tobat mereka diterima oleh Allah? Jelas-jelas juga diterima kalau sungguh-sungguh. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan, seandainya dosanya anak cucu Adam itu dari bumi penuh sampai langit dunia, timur, barat, utara, selatan, dari bumi ini sampai langit dunia, semua kosong-kosong ini dipenuhi dengan dosanya. Tsummastaghfartani, kata Allah dalam hadis qudsi, kemudian dia minta ampun atau kamu minta ampun kepada saya. Tsummastaghfarta, ini kemudian kamu minta ampun sama saya. Ghafartu laka wala ubali, saya ampuni dosa-dosa kamu, wala ubali, dan saya tidak peduli. Kenapa Allah tidak peduli setelah mengampuni? Karena Allah maha kaya. Kalau Nabil dimintai uangnya, dimintai maaf, dimintai, sifatnya terbatas, hartanya terbatas, jasadnya terbatas, semua serba terbatas. Sementara Allah Subhanahu wa taala zat dan sifatnya tidak ada batas, khazanahnya tidak ada batas. Paham tidak? Maka terbuka pintu tobat luas-luas bagi siapa saja yang sudah berbuat salah, dosa, khususan dosa-dosa yang kita sebutkan tadi dalam pembahasan kita. Kalau mau bertobat, pintu tobat akan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, karena Allah Maha Pengampun, saya belum buat tato, saya belum cukur kening, saya belum rubah macam-macam, saya buat aja dululah, nanti baru tobat belakangan. Jangan, karena tidak tahu di saat-saat kening lagi dicukur, nyawa dicabut, belum sempat bertobat, semua meninggal. Paham tidak? Jadi Allah terima tobat itu walaupun yang tadi itu yang berubah kelamin itu. Jadi jangan ragu ya. Jangan bilang mungkin hanya untuk Allah terima tobatnya orang yang cukur kening saja kali. Kalau orang yang operasi kelamin dari laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, kayaknya tidak diterima lagi tobatnya. Bukan seperti itu. Kalau dia mau bertobat, alias dia yakini yang dia buat itu haram dan dia mau kembali kepada Allah sungguh-sungguh, maka pintu tobat terbuka lebar itu. Paham ya? Semoga bermanfaat. Subhanallah.